Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau coba keliling-keliling, muter-muter ya, kota Jogja. Ya, hari ini agak nggak mematuhi himbauan pemerintah, cuma sehari aja, nggak sampai sehari, cuma berapa menit aja muter, cuma lihat situasi dan kondisi gimana perekonomian Jogja ini berputar ya di saat ada pandemi corona seperti ini ya. Itu lampu apa itu ya? Hijau masih ya? Hijau masih. Ya teman-teman, setiap bisnis itu punya risiko. Semua bisnis itu punya risiko. Tak ada satupun bisnis yang nggak punya risiko. Nah, kita sebagai pembisnis ya paling tidak harusnya berusaha untuk meminimalisir resiko yang ada. Seperti saat ini, ketika ada bencana, semua bisnis itu pasti pincang ya. Nah, bisnis yang nggak pincang di saat seperti ini ya biasanya produsen hand sanitizer, masker, alat-alat kesehatan itu sedang tentunya nggak sedang laris. Sekarang lagi laris-larisnya ya. Nah, tapi untuk bisnis yang lain, yang non kesehatan ya tentu puasa. Itulah mengapa saya kadang-kadang bilang kalau jualan sebisa mungkin jual semahal-mahalnya ya, tapi nah nanti kalau jual mahal saya nggak bisa jualan dong, maksudnya kompetitornya itu jual lebih murah gitu. Ya maksudnya bukan kita beli sesuatu langsung dijual seenaknya, itu enggak. Paling tidak kita create nilai tambah ya, added value-nya itu. Nilainya, value orang untuk membeli itu harus ditingkatkan, value atas barang ya. Jadi pantaskan barang kita dibeli dengan harga yang mahal gitu, sehingga profit kita juga besar. Nah, untuk mengantisipasi yang seperti ini, jadi saya dengar teman-teman UKM itu banyak sekali yang merumahkan karyawannya, terus angsurannya ya macet semua karena nggak mengantisipasi itu sebelumnya. Di saat ada bencana ini kayak gini kan KLB ya, kejadian luar biasa itu, mungkin seumur baru kali ini bisa di lockdown sebuah karantina wilayah ya. Itu tentunya merugikan pengusaha ya. Nah, ketika kemarin lagi nggak ada lockdown ya selayaknya kita cari untung yang cukup besar ya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi sehingga ketika sudah ada seperti ini, karyawan tetap bisa bekerja, tetap bisa digaji yang layak. Syukur-syukur nanti ketika hari raya bisa dikasih THR ya. Ya, alhamdulillah sekali kalau bisnisnya saya masih bisa survive ya. Karena apa? Mengapa saya selalu meneriakkan bahwa retailkan produk Anda, distribusikan produk Anda. Kenapa? Bisnis yang paling benar adalah bisnis yang produknya menyebar. Karena kalau produknya menyebar, itu tidak bergantung pada situasi ekonomi sekitar. Kayak lagi di lockdown seperti ini, yang mana Jogja ini kan urat nadinya adalah wisata ya. Ekonomi Jogja ditopang oleh wisata. Ketika wisatanya sepi ya tentunya bisnis-bisnis yang mengandalkan wisatawan ya tentunya pada gulung tikar. Ya kalau masih punya saving money ya juga bisa ya
ngabisin tabungan mungkin sampai Juli nanti ketika lockdownnya udah nggak di lockdown lagi. Ya, bisnis yang benar adalah bisnis yang menyebar. Ya, walaupun masih punya resiko, tapi setidaknya kita meminimalisir resiko itu. Alhamdulillah bisnis saya ya untuk saat ini karena sudah masuk ke retail khususnya retail modern ya. Dan di saat yang seperti ini adalah barang-barang yang laku adalah barang-barang primer ya, barang yang hari-hari kita butuhkan. Makanya di saat seperti ini bisnis yang tetap laku dan rame ya retail kayak Indomaret, Alfamart gitu ya, yang jualan-jualan barang-barang harian. Nih, saya di Tugu. Ini biasanya di sini ramai banget gitu. Tapi ya coba lihat. Ya, sudah lengang kayak gini ya. Biasanya di Tugu sini kumpul masa banyak sekali orang-orang. Tapi hari ini lengang sekali. Ya, karena produk saya sudah masuk ke retail ya tentunya usaha-usaha yang tadi rame ya Indomaret, Alfamart gitu-gitu yang belanja harian itu saya tidak hanya mengandalkan dari toko-toko konvensional maupun dari bergantung kepada wisatawan, karena produk saya sudah masuk ke jaringan retail modern ya, kayak seperti ini, masuk ke Hero ya, ke Hero, terus ke Alfamidi, ke Indomaret itu ya. Alhamdulillah orderan dari itu rutin bisa setiap minggu, kadang 2 minggu sekali selalu keluar PO ya. Itu ditopang dari itu, alhamdulillah bisa survive dari itu ya. Coba orang biasanya itu loh di sini tuh ramenya bukan main, lalu lalang wisatawan ribuan jalan kaki di sini ya. Ini di kawasan Tugu nih, ini sekarang sama sekali nggak ada orang lewat. Coba bayangin yang toko-toko, ruko-ruko yang pinggir jalan kayak gitu, ya gimana mau bertahan ya. Ya makanya teman-teman, sebisa mungkin produk Anda sebarlah ya, distribusikan hingga menyebar ke seluruh wilayah. Nah itu kan asik ya. Dan satu hal ketika kita bekerja sama dengan retail modern itu ya, itu kayak pisau bermata dua ya, kadang-kadang merugikan kita, kadang-kadang menguntungkan ya. Jadi selama kita kooperatif dengan service level atau kerjasama yang ada, mereka minta service level itu ya, mereka mengeluarkan PO selalu kita kasih ya, sesuai dengan deadline. Nah, jadi dalam berapa bulan itu service level mereka mengeluarkan PO berapa, kita berapa persen mensuplai. Nah itu semakin bagus, semakin tinggi service levelnya, tentunya nilai kita semakin bagus ya, dan orderan kita selalu meningkat, orderan untuk kita. Ya untuk yang di Kaltim ya, kalau di Alfamidi, di Hero ataupun di Indomaret, apa ini, di Indomaret lihat produk Kampung Timur atau Mr. Krabs itu ya, tolonglah dibeli karena saya masih butuh duit.
kawasan Malioboro. Biasanya di bawah-bawah sini udah ramai sekali, tapi hari ini sudah sepi, lengang. Ya, makanya saya nggak mau turun juga, saya tetap di dalam mobil biar aman. Ini mobil gimana sih? Ih. Lupa pakai sabuk. Sorry guys, jangan ditiru tadi ya. Saya lupa pakai sabuk. Lihat polisi baru ingat. Orang Indonesia. Ih, sepi banget. Di sini itu biasanya ramai. Orang Indonesia itu lebih sering ditakuti daripada inisiatif ya. Nih, kita masuki ke area Malioboro. Ya Allah, sepinya. Ini gimana orang-orang makan nih ya Allah. Di sini sudah ada Di sini biasanya berkumpul ribuan orang setiap harinya. Nah, itu kayak driver Gojek, tukang becak, toko-toko batik, toko oleh-oleh banyak tutup sekarang guys. Ya ampun, memprihatinkan sekali. Tapi ya nggak apa-apa lah, kemarin biasanya panen tiap hari kok. Ini hari ini tutup, suruh berapa bulan nih? 3 bulan ya tutup ya. Harusnya mereka punya saving money ya, udah nabung gitu, jadi ngabisin tabungan. Tapi ya tetap ya kasihan, karyawan-karyawannya mungkin diliburkan, dirumahkan gitu ya. Saya sih nggak kasihan sama owner-ownernya karena biasanya dia panen tiap harinya. Yang kasihan itu karyawannya, udah yang diberhentikan, dirumahkan, yang mana mereka punya keluarga. Jadi ya kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu supaya mereka bisa buka lagi dan karyawan bisa terus bekerja lagi ya. Makanya teman-teman selalu berorientasi pada distribusi ya. Apapun produk Anda jual secara luas, jual kemanapun ya, supaya resiko itu bisa kita minimalisir. Ya, kembali lagi ke retail modern tadi ya. Nah, pertama tadi service level kita harus bagus supaya mereka juga seneng. Sebenarnya yang mereka butuhkan di retail modern itu adalah kontinuitas. Jadi ketika kita sudah bekerja sama dengan mereka menerima produk kita, yang mereka menuntut itu apa? Ini kalau saya order harus ada ya, harus selalu ada ya, meski order berapapun ya. Ya namanya produk baru masuk ya, tentunya orderannya nggak langsung banyak. Dulu saya sejak tahun 2016 masuk ke retail modern, pertama ya nggak banyak, sedikit, tapi ketika sedikit tetap kita kirim, tetap kita kasih. Kadang-kadang ketika mereka ordernya keluarkan PO cuma sedikit, HPP-nya biasanya nggak masuk buat operasional untuk ngirim barang, untuk ya semuanya lah itu nggak masuk, malah jadi minus. Tapi ya itu tantangan kita. Kalau ini kanan hijau ya Ki ya? Ya. Kalau kita tetap melayani ya tentunya mereka senang gitu ya. Jadi kalau
tetap dilayani terus, lama-lama orderan kita meningkat gitu. Itulah yang retail modern inginkan. Tapi saran saya ketika baru masuk retail modern, jangan keburu nafsu untuk langsung masuk ke semua tokonya. Ya karena masuk ke retail modern itu sama aja kayak apa ya, kalau saya menganalogikan itu sama seperti kita deposito. Kita itu naruh duit di tokonya dia, kita kirim barang segitu banyak, misalkan ke 1000 tokonya, ya barang berangkat kan duitnya nongkrong di tokonya mereka, sementara kita nagihnya biasanya 30 hari, ada yang 45 hari. Nah, cuma kalau deposito kan bunganya lebih kecil ya. Dan kita naruhnya duit ya, cuma kalau di retail modern kita naruhnya barang, wujudnya invoice. Nah, kita keuntungannya, kita persentasenya kayak bunganya gitu ya, bunganya itu lebih besar daripada deposito. Jadi itu berbanding lurus dengan jumlah toko yang kita masukin. Semakin banyak toko yang kita masukin, tentunya invoice-nya semakin besar, tentunya ketahanan duit kita harus semakin tebal. Itu baru ke satu retail modern. Belum lagi kalau masuk ke misalkan Indomaret masuk, Alfamart masuk, Alfamidi masuk, Superindo masuk, Giant, Hypermart dan seterusnya masuk semua ya. Jamin deh duit Anda pasti tebal. Kalau bisa survive pasti tebal duitnya, bisa nabung banyak untuk deposito. Nah, saat ini saya memang belum semuanya dan juga belum nasional ya, belum, ini baru di wilayah Kaltim. Oke ya, buat teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Saya keluar aja cuma demi kepentingan bikin konten. Habis ini ke rumah lagi ya cuma tidur makan ya, kayak pitik lah. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu ya, sehingga teman-teman bisa aktif jualan lagi, bisa berkarya lagi, bisa menafkahi keluarga dan karyawannya semuanya. Yang sedang jadi pasien atau sudah positif corona, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera disembuhkan. Katanya guru saya Pak Tung Desemaringin ya, sekaligus lewat video ini saya menyampaikan mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kata beliau, bahagia adalah obat yang paling manjur ya. Jadi beliau jadi pasien yang paling bahagia, paling ceria. Memang benar itu jadi obat yang paling manjur ya untuk terapi penyembuhan ya. Oke ya teman-teman, sukses selalu buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.